Saudara-saudari yang terkasih, tepat 1 minggu lalu saya dikunjungi oleh adik saya dengan suaminya dan temannya dari Jakarta. Mereka tinggal di Jakarta. Sudah janjian bahwa akan main dan nengok saya di Bandung, di Sultan Agung, lalu keliling ke beberapa tempat. Sampai 2:30 sore hari Sabtu itu tidak ada kabar. Maka saya mulai bertanya-tanya. Katanya pagi datang dari rumah, tapi kok sampai Bandung 2:30 itu tidak ada kabar. Lalu karena tidak ada kabar di WhatsApp, saya telepon. Diangkat oleh adik saya dan saya langsung mengatakan demikian. Sampai di mana? Masih OTW. Tahu, OTW tapi sampai di mana? Sampai di Sumedang. Saya langsung kaget, berdiri, bukannya mau ke Bandung, kenapa mampir ke Sumedang? Tadinya mau ke Bandung, tetapi bablas. Jadi jam 10 dari Bandung, dari rumah di Pulau Mas sampai ke Sumedang itu baru 2:30, maka nggak sampai-sampai. Lalu saya tanya lagi, kok bisa bablas? Lalu dia sebut nama suaminya dan mengatakan, pikir saya keluar ke Bandung itu kira-kira dari Jakarta, Cikampek itu kilometer 90-an. Ternyata tidak, maka terlalu jauh. Sampai akhirnya lanjut dan tidak bisa kembali. Yang disebut dengan point of no return. Tidak ada jalan kembali. Kan kalau kita nyasar di jalan tol, nggak ada jalan kembali. Saya pernah bantu Natalan di Pamanukan beberapa tahun lalu, kebablasan karena mau mendahului truk sampai tidak bisa belok Cipularang. Saya harus keluar tol di Karawang Timur, lalu balik lagi ke arah Bandung. Artinya tidak ada jalan di jalan tol untuk kembali. Harus keluar di pintu keluar tol terdekat lalu kembali lagi. Itulah yang dialami oleh Yesus. Bukan masuk tol ya, bukan. Tetapi yang dialami oleh Yesus adalah ketika dia masuk ke Yerusalem, tidak ada istilah, Tuhan, boleh nggak sih saya kembali? Saya berhadapan nih dengan bangsa-bangsa saya sendiri. Orang-orang Yahudi yang mengeluk-elukan saya sekaligus menjatuhkan saya. Saya berhadapan dengan pemuka agama dan pejabat pemerintahan. Boleh nggak saya kembali? Dia melihat satu persatu muridnya meninggalkan dia. Dan orang-orang yang terdekat dengan dia juga meninggalkan dia. Dinubuatkan dalam Nabi Yesaya tadi bacaan pertama, ada hamba Yahweh yang akan menderita. Juga dalam kisah sengsara, Yesus dihadapkan kepada pejabat pemerintahan dan juga pemuka-pemuka agama serta bangsanya sendiri untuk diadili. Tidak ada jalan untuk kembali bagi Yesus, yang ada adalah saya harus menyelesaikan tugas perutusan ini dari Allah sendiri sampai pada akhirnya, yaitu sampai pada kematian saya. Saudara-saudari yang terkasih, saat kita memasuki pekan suci, kita pun bertanya-tanya dan berefleksi tentang kehidupan bersama dengan Yesus. Kita setiap hari bersamanya, menyambut dia, misal dalam perayaan Ekaristi, berdoa secara pribadi, menerima komuni suci. Istilahnya mah kita kecipratan banyak berkat dari Yesus. Kita juga merasakan kedekatan dengan Yesus sendiri di satu sisi. Tetapi pada saat yang bersamaan, di sisi yang lain, saya pun kerap kali berupaya, Tuhan, kalau bisa mah, saya jauh sedikit lah. Engkau saja yang memanggul salib. Kalau ada tikungan di sana, saya lebih baik belok. Atau supaya Yesus tetap bertahan dan melihat saya ada, saya akan berjalan perlahan-lahan, Yesus lebih cepat, dan pada akhirnya saya meninggalkan engkau. Boleh, Yesus, tujuan kita sama-sama menuju surga, tapi engkau jalan penderitaan, saya jalan yang lebih pintas, jalan yang lebih enak, lebih nyaman. Ada kalanya dalam kehidupan keseharian kita jumpai, manakala kita menemukan tantangan, rintangan, dan goncangan yang ada di hadapan kita, perlahan namun pasti kita mempertanyakan sejauh mana Tuhan memang menyertai saya sepanjang hidup saya.
Kalau boleh dibilang, mengikuti Yesus itu sama seperti koin mata uang ya. Satu sisi saya merasa dekat sekali dengan Yesus, banyak berkat. Sisi yang lain yang tidak pernah ketemu, saya merasa terus-menerus berdosa dan melakukan hal yang menjauhkan saya dengan Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, pekan suci disebut juga dengan pekan kesetiaan. Mengapa disebut demikian? Karena mulai pekan ini kita mau menunjukkan kesetiaan kita, walaupun di masa pandemi ini kita setia untuk mengikuti upacara-upacara liturgi, Kamis Putih nanti, Jumat Agung, Malam Paskah, sampai dengan Minggu Paskah. Kita mengikuti semuanya. Tetapi di lain pihak, saya pun mau setia, tidak hanya dalam urusan gereja, tetapi juga dalam keseharian, supaya saya pekan ini, pekan suci, selama masa Paskah nanti, saya berupaya untuk lebih setia kepada Yesus sendiri. Mari kita ingat masing-masing dalam diri kita, seandainya pada masa lampau kita telah bersikap dan bertindak tidak setia kepada Yesus, maka pada pekan suci ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk berbalik dan berupaya untuk kembali setia kepada Yesus. Pekan suci ini sangat menentukan, karena dalam pekan ini pula kita akan memutuskan kapan, di mana, dan bagaimana saya membuktikan kepada Yesus bahwa saya adalah orang Kristiani yang setia. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan Minggu Palma ini mengajak kita untuk merenungkan kembali bagaimana Yesaya dan juga Paulus dalam bacaan kedua menunjukkan figur yang tepat, yaitu Yesus yang setia pada penderitaannya. Saudara dan saudari yang terkasih, selamat memasuki pekan suci, pekan kesetiaan. Semoga pekan ini membuat kita makin setia dengan panggilan kita sebagai orang beriman Kristiani. Walaupun pada kenyataannya saya dihadapkan pada banyak pilihan untuk menjauh dari Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa meneguhkan kesetiaan kita. Mari kita hening sejenak.